Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, saya Muhammad Farid Cakroni, NIM 1903016113. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang materi puasa, tepatnya pada poin pengertian dan dasar hukum. Lagi puasa ini kan ya, menghemat energi langsung saja. Pengertian puasa dapat kita bagi menjadi dua, secara etimologi dan secara terminologi. Untuk secara etimologi, kata puasa yang digunakan untuk menyebut arti as-shaum itu dalam rukun Islam keempat ini dalam bahasa Arab disebut sauman dan siaman. Sauman yaitu masdar qiyasi dan siaman masdar simai, yang kedua-duanya sama-sama banyak dipakai. Puasa, as-shaum, siaman dapat diartikan dengan al-imsak anisyai' wa tarkulah, menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu, atau mengendalikan diri. Imam Ar-Raghib mengatakan, puasa adalah menahan diri dari suatu perbuatan, baik berupa makanan, ucapan, atau berjalan, maksudnya pekerjaan. Pengertian ini masih dalam lingkup etimologi. Kemudian secara terminologi banyak ahli yang mengungkapkan, salah satunya yaitu Imam Syafi'i. Menurut beliau, puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti keinginan untuk bersetubuh dan keinginan perut untuk makan. Semata-mata puasa itu dilakukan karena taat, patuh kepada Tuhan dengan niat yang telah ditentukan, seperti niat puasa Ramadan, puasa kafarat, atau puasa nadar. Pada waktu, waktunya, yaitu pada siang hari, mulai dari terbitnya fajar atau mulainya waktu subuh, masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Sehingga puasanya dapat diterima kecuali pada hari raya, hari tasyrik, dan hari syak, yang dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, suci dari haid, nifas, suci dari wiladah, melahirkan, serta tidak ayan dan mabuk pada siang harinya. Dari pendapat beberapa ahli dapat ditarik pengertian bahwa puasa adalah suatu substansi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syarat dan rukun tertentu, dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat perut dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat, dan semacamnya, yang waktunya yaitu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang dilakukan oleh siapa? Oleh muslim yang berakal, tidak haid, tidak nifas, yang dilakukan dengan yakin serta diiringi dengan niat. Dan ketentuan pengerjaan puasa bagi umat Nabi Muhammad mulai diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah, sesudah turunnya perintah sholat dan zakat. Hukumnya adalah fardu ain, wajib perorangan atas setiap muslim yang sudah dewasa. Materi yang kedua yaitu tentang dasar hukum puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya yang beriman untuk menjalankan puasa sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Pada awal ayat digunakan kata-kata panggilan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tentu hal ini mempunyai maksud yang terkandung di dalamnya, karena puasa itu bukan suatu ibadah yang ringan, yakni harus menahan makan, minum, bersenggama, dan keinginan-keinginan lainnya. Sudah tentu yang dapat melakukan ibadah tersebut hanyalah orang-orang yang beriman saja. Kemudian berdasarkan ayat di atas tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Dia telah mewajibkan kepada pemeluk agama sebelum kita. Allah telah menerangkan sebab diterangkannya puasa, yaitu adanya faedah-faedah yang besar dan hikmah-hikmah yang tinggi untuk mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan demi memenuhi perintahnya dan demi mengharapkan pahala dari sisinya, supaya orang mukmin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kenapa perintah puasa letaknya di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian Rasulullah memberi petunjuk tentang ketentuan tibanya waktu kewajiban, yaitu datangnya bulan suci Ramadan dengan sabdanya, sumu liru'yatihi wa aftaru liru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karenanya. Apabila kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah hingga Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Petunjuk Rasulullah di atas menunjukkan bahwa umat Islam wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yakni apabila telah melihat bulan atau dengan persaksian seorang yang adil. Apabila tidak terlihat bulan dan tidak ada persaksian tentang telah ada bulan, maka Rasulullah memberikan petunjuk, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Sukanti Nur Aisyah dengan NIM 19030160095. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat dan rukun puasa, perkara yang dimubahkan, disunahkan, dimakruhkan, dan perkara yang dapat membatalkan puasa, serta orang-orang yang mendapat keringanan dalam berpuasa. Syarat dan rukun puasa. Syarat puasa dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa. Untuk melaksanakan puasa, ada beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka puasanya tidak bernilai apa-apa atau dianggap tidak berpuasa sama sekali. Jumhur ulama sepakat 5 syarat wajib puasa diantaranya. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik atau cukup umur. Yang keempat, mampu melaksanakannya. Yang kelima, orang yang bermukim. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat-syarat ini menjadi suatu kewajiban bagi setiap mukmin untuk memenuhinya. Karena jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi,
maka puasanya tidak sah. Bagi Muslim di Indonesia, biasanya berpegang teguh pada syarat sah puasa menurut mazhab Imam Syafi'i. Syarat-syarat sah puasa diantaranya, yang pertama, Islam. Seseorang yang menjalankan puasa, status agamanya harus tetap Islam sepanjang ia berpuasa. Apabila dalam perjalanannya ia keluar atau murtad, walau sebentar saja, maka secara otomatis puasanya batal. Yang kedua, berakal sehat. Orang yang menjalankan puasa wajib baginya untuk tetap sehat. Karena apabila ia mengalami kegilaan walau sebentar saja, maka puasanya batal. Yang ketiga, tidak haid atau nifas. Seorang wanita yang menjalankan puasa harus tetap dalam keadaan suci. Jika pada saat berpuasa ia keluar darah haid atau nifas, walaupun waktu berbuka tinggal beberapa saat lagi, maka puasanya tetap batal, dan ia wajib menggantinya di lain hari. Yang keempat, mengetahui bahwa di hari itu ia boleh berpuasa. Artinya, berpuasa pada hari yang telah ditentukan, bukan pada hari yang dilarang untuk berpuasa, seperti Hari Raya Idul Fitri. Rukun puasa. Agar puasa yang kita jalankan menjadi sah, maka harus sesuai dengan rukun-rukun yang ada. Rukun puasa diantaranya yaitu: pertama, niat. Niat berarti menjalankan puasa hanya karena Allah semata. Sebelum menjalankan puasa, pada malam harinya kita harus berniat, karena tanpa adanya niat puasa akan percuma dan hanya akan merasakan lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa tidak berniat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Dawud. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Puasa dituntut untuk dapat menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang ketiga, menahan nafsu. Puasa tidak hanya dituntut untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dituntut untuk menahan nafsu. Perkara yang dimubahkan, dimakruhkan, disunahkan, dan perkara yang dapat membatalkan puasa, serta orang-orang yang mendapat keringanan dalam berpuasa. Perkara yang dimubahkan dalam berpuasa diantaranya memakai celak, memakai obat tetes mata atau telinga, memakai obat flu yang dihirup, mencium dan bercumbu dengan tidak diiringi syahwat, mengecap makanan jika diperlukan, menghirup wewangian, keluarnya mani secara tidak sengaja karena mimpi atau selainnya, melakukan donor darah, bekam, atau tes darah jika diyakini tidak melemahkan tubuh, masuknya waktu fajar dalam keadaan junub, mandi atau berendam dalam air untuk mendinginkan tubuh dari panasnya matahari. Perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirup air ke dalam hidung pada saat berwudu. Kedua hal ini disunahkan dalam berwudu, namun dimakruhkan pada saat menjalani puasa, karena hal ini dikhawatirkan akan membuat air masuk ke dalam kerongkongan dan dapat membatalkan puasa. Yang kedua, melakukan ciuman atau cumbuan dengan diiringi syahwat. Ciuman ini makruh hukumnya jika diiringi syahwat, karena dapat menyebabkan seseorang membatalkan puasanya seperti melakukan jima, onani, atau mengeluarkan mani. Yang ketiga, mengecap makanan dengan tanpa hajat. Hal ini dimakruhkan jika tanpa hajat tertentu karena dikhawatirkan makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Adapun jika ada hajat tertentu seperti koki, ia harus tetap berhati-hati agar makanan tidak masuk ke dalam kerongkongan. Yang keempat, bekam jika dapat melemaskan tubuh. Perkara yang disunahkan dalam berpuasa. Adapun sunah-sunah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW diantaranya makan sahur dengan mengakhirinya,
menyegerakan berbuka, memberi makan orang berbuka, menjaga lisan dan anggota tubuh, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan ilmu dan tilawah, mengerjakan sholat tarawih, beritikaf, dan mencari Lailatul Qadar. Perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Apabila seseorang lupa bahwa dirinya sedang berpuasa dan ia makan dan minum, maka puasanya tidak batal dan dapat meneruskan puasa hingga tiba waktunya berbuka. Yang kedua, bersetubuh. Jika seseorang pada siang hari melakukan hubungan suami istri, maka puasanya batal dan wajib membayar salah satu denda, diantaranya memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan lamanya berturut-turut, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ketiga, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Apabila seseorang muntah dengan sengaja, maka puasanya batal. Yang kelima, murtad. Apabila seseorang keluar dari Islam, maka segala amal perbuatan baiknya akan sia-sia dan akan mendapat laknat dari Allah. Orang yang mendapat keringanan dalam berpuasa. Meski hukum puasa Ramadan merupakan wajib bagi setiap mukmin, namun agama Islam memberi keringanan pada orang-orang tertentu, seperti musafir, wanita yang berhadas, orang yang sakit, orang tua jompo, wanita hamil dan menyusui, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang lupa, orang yang meninggal dunia, dan orang yang sangat kelaparan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Laili dengan NIM 19030160080 akan menjelaskan pembahasan poin E dan F, yaitu macam-macam puasa dan hikmah puasa. Yang pertama, ada macam-macam puasa. Macam puasa ini dibagi menjadi 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Yang pertama ada puasa wajib. Ialah puasa yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Puasa wajib ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada puasa di bulan Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang dilaksanakan setiap harinya selama 29 atau 30 hari. Cara penetapan waktu puasa ini ada 2 macam. Yang pertama, dengan cara ruqyat, yaitu cara penetapan bulan Ramadan dengan cara melihat dengan panca indera mata yang ditandakan oleh munculnya bulan sabit. Namun, apabila udara mendung atau cuaca buruk sehingga bulan tidak dapat dilihat, maka hendaklah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan hisab, yaitu cara menetapkan bulan Ramadan dengan cara menggunakan perhitungan secara astronomi, sehingga dapat ditentukan letak bulannya. Kemudian, puasa wajib yang kedua ada puasa nazar, adalah puasanya orang yang bernazar, karena menginginkan sesuatu, dan wajib dilaksanakan setelah keinginan tersebut tercapai. Dan apabila tidak dikerjakan, maka akan mendapatkan dosa dan akan dikenakan denda atau kifarat. Kemudian yang ketiga ada puasa kifarat, adalah puasa yang dilakukan untuk menebus dosa atau pelanggaran. Contohnya, karena melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada saat bulan Ramadan, maka dendanya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian ada puasa sunnah. Macam-macam puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan dalil sahih adalah sebagai berikut. Yang pertama ada puasa Arafah, yaitu disunahkan pada selain orang yang berhaji yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada puasa Tasu'a dan Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa Senin dan Kamis, puasa Ayaumul Bid, yaitu puasa yang dikerjakan pada pertengahan bulan,
yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah tiap bulannya. Kemudian yang terakhir, ada puasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian, ada puasa makruh. Nah, puasa makruh ini dibagi menjadi 3 pula. Yang pertama, ada berpuasa pada hari Jumat. Berpuasa pada hari Jumat ini hukumnya makruh, kecuali apabila ia berpuasa sebelum atau setelahnya, atau ia berpuasa Daud lalu jatuh pada hari Jumat, atau juga pada saat puasa sunnah pas jatuh pada hari Jumat. Puasa boleh dilakukan karena bukan dengan sengaja berpuasa pada hari Jumat. Kemudian, puasa setahun penuh atau puasa dahar. Hal ini dihukumi makruh karena dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi tubuh dan akan melalaikan tugas-tugas dan kewajibannya. Kemudian yang terakhir ada puasa wisol, adalah puasa yang tidak memakai sahur dan buka. Puasa ini diperbolehkan oleh Rasulullah namun dimakruhkan untuk umatnya. Kemudian ada puasa haram. Allah telah mengharamkan puasa pada beberapa keadaan. Yang pertama, puasa pada hari raya, yaitu tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Lalu ada puasa pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, dan yang terakhir, puasa pada hari yang diragukan. Lalu masuk pada poin F, yaitu hikmah puasa. Hikmah puasa ini sangatlah banyak, baik dari aspek religius, medis, psikologis, dan sosial. Berikut uraiannya. Yang pertama ada tazkiyat al-nafsi, yaitu membersihkan jiwa, yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, puasa ini di samping menyehatkan badan, sebagaimana yang telah diteliti oleh para dokter spesialis, juga dapat menenangkan aspek kejiwaan atas aspek material yang ada dalam diri manusia. Kemudian, puasa bersifat mendidik irodah atau kemauan, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat. Kemudian, puasa dapat menurunkan daya seksual. Puasa dapat menumbuhkan semangat bersyukur kepada nikmat Allah. Kemudian, puasa akan mengingatkan orang-orang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. Dan yang terakhir, dapat menghantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.